Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Akhinal kiram rahimakumullah. Pertama, marilah kita tambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan kenikmatan. Sebagian daripada nikmat itu adalah nikmat sehat sehingga kita bisa beraktivitas sampai hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiina wa Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau min yamil hada hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Akhinal kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing, akan berbagi sebuah kisah kalahnya seorang panglima yang terkenal sangat gagah perkasa, yang bahkan itu dijuluki singa Allah, dan itu kekalahan dikarenakan harta dan wanita. Akhinal kiram rahimakumullah. Marilah kita ikuti kisah berikut. Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah, yang gugur dengan tubuh yang tercabik-cabik, tercerai-berai. Ada beberapa bahkan ratusan lagi tentara Nabi syahid dan dimakamkan di sekitar gunung Uhud tanpa batu nisan. Sebagai syuhada, mereka dimakamkan begitu saja dengan baju bersimbah darah, usus yang terurai, kepala yang terpenggal, atau beberapa bagian tubuh yang termutilasi. Penguburan massal dilakukan malam itu juga sebelum pasukan kembali ke Madinah. Dari banyaknya makam, hanya satu yang diberi tanda, yaitu makamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, seorang panglima perang yang terkenal sangat gagah berani, yang dijuluki sebagai singa Allah. Dalam perang Badar setahun sebelumnya, Hamzah dan pasukannya berhasil mengalahkan tentara Quraisy yang jumlahnya dan persenjataannya lebih banyak. Tapi Hamzah juga manusia biasa. Bagaimanapun perkasanya, di perang Badar ia tak bisa lolos dari muslihat Wasi bin Harb, yaitu budak hitam asal Ethiopia yang ditugaskan khusus oleh Hindun untuk mengintai, menyelinap, dan membunuh Hamzah. Hindun, panglima perang wanita suku Quraisy, begitu dendamnya atas Hamzah yang telah membunuh dua saudaranya pada perang Badar. Akhinal kiram rahimakumullah. Setiap gerakan Hamzah diamati betul-betul oleh Wasi. Ia terus-menerus mencari kesempatan untuk melemparkan tombak tajamnya ke ulu hati Hamzah. Saat Hamzah mengangkat pedangnya ke langit, dadanya terbuka. Saat itulah tombak Wasi menghujam dan
tepat mengenai sasaran. Hamzah pun terpenggal, pedangnya terlempar, mulutnya memuntahkan darah. Terhuyung-huyung Hamzah menjaga keseimbangan. Matanya jalang, berusaha mencari siapa yang melempar tombak yang kini bersarang di dadanya. Namun, mata itu akhirnya terbejam berbarengan dengan ambruknya tubuh di padang pasir. Tangannya masih berusaha memegang gagang tombak, seperti berusaha untuk mencabutnya. Langit yang terik menjadi gelap. Hamzah meregang nyawa dan akhirnya ia pun mati. Akhirul kiram rahimakumullah, pasukan Rasulullah, pasukan Quraisy segera mengabarkan kematian Hamzah. Hindu dengan garang memburu tubuh Hamzah yang tak berdaya tergeletak di tanah. Wanita yang dilanda dendam kusumat membara itu mencabik-cabik tubuh Hamzah. Ia potong hidungnya, ia potong kupingnya, ia iris, ia hancurkan wajahnya. Ia pun bongkar isi tubuh Hamzah dan diambillah hatinya. Diangkatnya hatinya tinggi-tinggi untuk diperlihatkan kepada serdadu Quraisy. Tidak puas dengan semua itu, Hindun memasukkan hati yang berdarah segar itu ke mulutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wanita itu memakan mentah-mentah hati Hamzah. Drama perang Uhud seperti itu dengan kolosal digambarkan oleh Mustafa Agad tahun 1976 dalam film Muhammad Messenger of God. Aktor kawakan Anthony Quinn dengan luar biasa menghayati dan memerankan seorang Hamzah. Gagah, berani, pandai memainkan pedang, tapi tak kuasa menghindar dari serangan dan tusukan dari belakang. Akhirul kiram rahimakumullah, perang Uhud bukan hanya cerita kematian sangat mengerikan dari Hamzah, tapi juga kekalahan pasukan Nabi dalam perang melawan kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah sendiri nyaris terbunuh. Nabi terluka parah, badannya terluka, giginya rontok. Korban tewas pada pasukan Nabi jauh lebih banyak dari yang mati pada pasukan Quraisy. Ini kekalahan yang memalukan. Akibat komando Nabi Muhammad sebagai panglima perang diabaikan. Akibat nafsu untuk mengumpulkan harta rampasan perang, termasuk diantaranya wanita-wanita Quraisy yang suami atau ayahnya dikalahkan. Akhirul kiram rahimakumullah, perang Uhud terjadi kurang lebih setahun setelah perang Badar. Pasukan Quraisy dari Mekah berniat membalas dendam atas kekalahan mereka pada perang Badar. Mereka menyiapkan pasukan secara besar-besaran dengan kekuatan lebih dari 3.000 orang. Sementara tentara Islam yang pada saat itu di perang Uhud dekat Madinah hanya berjumlah 700 orang. Akhirul kiram rahimakumullah, tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan dan istrinya yang bernama Hindun yang penuh dendam terhadap Hamzah. Sebagai panglima perang, Nabi sebetulnya lebih menginginkan pasukan bertahan di Madinah. Namun kelompok tentara muda tidak ingin berperang secara bertahan. Masih dalam euforia perang Badar dan keyakinan menang karena didukung Allah. Tentara muda maunya ofensif, menyerang
Nabi memberikan toleransi dengan membiarkan pasukan bergerak beberapa mil dari kota Madinah. Sebagai strategi perang, musuh yang jumlahnya jauh lebih besar, Rasulullah menugaskan 51 pemanah untuk mengambil posisi di Bukit Batu sebelah barat pasukan Islam. Sementara sebelah kirinya pasukan terlindungi oleh Gunung Uhud. Kepada para pemanah, Rasulullah wanti-wanti agar tetap di posisinya walau apapun yang terjadi. Pada pasukan pemanah, Nabi memerintahkan agar mereka memanah kavaleri musuh. Sebisanya pasukan berkuda itu dijauhkan dari tentara Islam. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Perang frontal yang ganas dan berdarah ini dimulai dengan ajakan duel. Abu Thalha, jagoan perang dari Quraisy, menantang kepada tentara Muslim. Ada yang berani duel dengan saya? Ali bin Abi Thalib, jagoan perang tentara Islam, langsung meladeni hanya dengan satu kali jembatan pedang. Pada Abu Thalha copot menggelundung. Muncul lagi ke arena dua lelaki bernama Abu Sa'ad bin Abi Thalha, saudaranya Abu Thalha yang tewas. Ia menantang Ali dengan sesumbar bahwa para sahabat Nabi seperti Ali adalah pembohong. Kalian bilang jika mati kalian masuk surga, sementara kami mati masuk neraka. Jika kalian yakin itu, ayo lawan aku. Kita buktikan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Tantang Abu Sa'ad. Lalu Ali mengayunkan kembali pedangnya. Nasib Abu Sa'ad tidak jauh berbeda dengan saudaranya. Lalu muncul sejumlah lelaki Quraisy bangkit menantang Ali. Mereka juga terbunuh di ujung ketajaman pedang Ali. Dalam beberapa detik berikutnya, Ali berhasil membunuh Artad bin Syarhabil, Sures bin Qorid, dan budaknya bernama Shoab. Akhirnya kiram rahimakumullah, para pemanah yang diminta siaga di bukit satu persatu tergoda turun dan posisinya mereka mengabaikan perintah Nabi. Setelah melihat musuh berhasil dipukul mundur, pasukan Quraisy kocar kacir dan para wanita berlari menyelamatkan diri dengan mengangkat roknya tinggi-tinggi. Saat pasukan pemanah itu terbuai mengumpulkan barang jarahan, Khalid bin Walid, panglima pasukan berkuda Quraisy, dengan cepat memerintahkan konferensinya berputar ke balik bukit yang tingginya para pemanah, yang ditinggalkan para pemanah. Situasi perang berubah drastis. Kavaleri Khalid bin Walid mengepung dari arah belakang, sementara pasukan Quraisy yang tadinya kocar-kacir kembali balik arah. Tentara Islam menjadi terkurung dari arah depan dan belakang, sementara kiri dan kanan terhalang oleh dua gunung. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Banyak tentara Muslim yang tewas mengenaskan dalam perang paling brutal sepanjang sejarah Nabi. Akhirul kiram rahimakumullah, Al-Quran surat Al-Imran ayat 152 menjelaskan mengapa tentara Islam sampai kalah dalam perang Uhud tanpa peduli akan perintah Muhammad. Mereka meninggalkan tempat jaga mereka dan lalu mengejar wanita-wanita. Oleh karena itulah Allah mengizinkan kaum Quraisy membunuhi para Muslim yang meninggalkan kedudukannya sebagai suatu ujian. Akhirul kiram rahimakumullah, kesimpulan daripada kisah itu adalah seperti dijelaskan di ayat 165, tentara Muslim kalah karena salah mereka sendiri. Inilah pelajaran terbesar dari perang Badar. Umat Islam kalah karena mengabaikan komando pemimpinnya dan tergoda oleh
harta dan wanita. Akhirul kiram rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, sekarang marilah kita bersama-sama untuk mempertahankan keislaman, keimanan kita dari berbagai serangan apapun, termasuk dari serangan nafsu kita sendiri. Karena hidup di zaman sekarang adalah bukan lagi perang, tetapi perang dengan hawa nafsu kita untuk memerangi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Akhirul kiram rahimakumullah. Hanya itu dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.